Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yunita dengan NPM 1190202119, kelas manajemen 3F dari Universitas Swadaya Gunung Jati, jurusan Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Grand Innovation pada perusahaan PT Holcim Indonesia, yang dimana perusahaan ini sangatlah penting bagi kemajuan perusahaan. PT Holcim Indonesia ini termasuk industri non-hijau karena dalam produksinya PT tersebut masih menghasilkan limbah yang berbahaya dan beracun. PT Holcim ini termasuk ke dalam industri manufaktur. Holcim Indonesia didirikan pada tahun 1971 dan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1977. Sebesar 80,6% saham Holcim Indonesia dimiliki oleh holder Vin BV yang dimiliki oleh Lafarge Holcim. Sisanya 19,4% dimiliki oleh pemegang saham publik. Holcim Indonesia merupakan produsen semen terbesar ketiga di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 4 pabrik semen yang beralokasi di Aceh, Cibinong di Jawa Barat, di Cilacap di Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur, serta dilengkapi dengan terminal distribusi di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 2017, Holcim Indonesia mencatat pendapatan sebesar 9,4 triliun atau setara USD 71 juta. Sementara akuisisi atau pengambilan mayoritas saham Holcim Indonesia oleh PT Semen Indonesia atau memperkuat jaringan penjualan dan produksi yang lebih luas, juga meningkatkan kemampuan untuk menawarkan produk yang semakin beragam bagi para pelanggan, serta menawarkan berbagai peluang yang lebih baik bagi para karyawan, pemasok, para rekanan, dan pemangku kepentingan perusahaan. PT Holcim Indonesia juga memproduksi produk semen, semen Holcim, semen Powermax, semen Holcim Wellmax, semen Holcim Mortar. Selanjutnya, inovasi yang dilakukan oleh PT Holcim Indonesia adalah dengan memproduksi barang baru, yaitu produk semen mortar. Inovasi ini termasuk jenis inovasi disruptif karena memerlukan model bisnis baru tetapi tidak memerlukan teknologi baru. PT Holcim juga berinovasi dalam pemasarannya seperti menambah relasi berbagai kota-kota besar seperti Surabaya, Bangka Belitung, dan hampir ke seluruh penjuru di Indonesia. Inovasi ini termasuk jenis inovasi radikal karena tidak memerlukan model bisnis baru tetapi memerlukan teknologi baru. Jenis inovasi menurut Laskar Pisano pada PT Holcim Indonesia termasuk ke dalam kuadran ketiga karena tantangannya murni teknologi yang dikembangkan, kompetensi teknis baru yang mempertahankan model bisnis. Tipologi terakhir adalah inovasi arsitektur hijau yang menggabungkan disrupsi teknologi dan model bisnis, mempertimbangkan dampak yang berbeda dari jenis inovasi yang berbeda pada sumber daya dan kemampuan perusahaan, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai jenis inovasi. Kami menggunakan peta lanskap inovasi hijau untuk menganalisis berbagai sumber gagasan bahwa strategi inovasi hijau perusahaan harus menentukan berbagai mana teknologi yang berbeda sesuai dengan strategi perusahaan dan sumber daya yang harus dialokasikan untuk masing-masing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.